adalah kisah tentang kekuatan sunyi, ujian yang tak bisa dijawab dengan senjata, dan warisan gaib yang hanya diberikan pada satu orang yang benar-benar siap. Bayangkan, seseorang yang berkeliling Pulau Jawa tanpa berkata sepatah kata pun selama bertahun-tahun, hanya untuk mempertajam keilmuannya. Tak dikenal, tapi ditakuti. Tak memburu kekuasaan. Namun para penguasa dunia gaib, termasuk Nyi Roro Kidul justru menguji dan mengawasinya. Inilah perjalanan yang akan mengubah cara pandangmu tentang kekuatan sejati. Mari kita simak cerita lengkapnya yang penuh misteri. Dahulu, sebelum zaman merenggut kepercayaan akan hal-hal gaib, di pedalaman Kalimantan Tengah, hiduplah seorang pria yang dikenal dengan julukan Panglima Burung. Ia bukan sekadar pemimpin perang, tetapi juga seorang spiritualis yang tangguh, penjaga adat, dan pelindung alam. Sosoknya gagah, berpakaian serba hitam dengan selendang merah yang menyilang di dada. Di kepalanya terikat ikat kepala dari bulu enggang, burung suci yang menjadi lambang kewibawaan dan kesaktiannya. Namun, seiring berjalannya waktu, Panglima Burung merasakan bahwa ilmunya belum cukup tajam untuk memahami hakikat kehidupan dan alam semesta. Maka, ia pun memutuskan untuk menjalani perjalanan tapa bisu, sebuah perjalanan sunyi tanpa sepatah kata pun, tanpa menyentuh duniawi yang gemerlap. Tujuannya hanyalah satu, menyatu dengan kekuatan jagat raya. Ia menapaki jalanan dari satu daerah ke daerah lain, melintasi gunung-gunung sunyi, hutan-hutan keramat, dan desa-desa yang hanya bisa dijangkau melalui jalur gaib. Pulau Jawa menjadi tujuannya kali ini. Percaya bahwa di tanah para raja dan wali itu terdapat misteri yang harus ia taklukkan. Langkahnya membawa ia ke Gunung Lawu, tempat para leluhur bertapa dan moksa. Selama 7 hari, ia berdiam diri di puncak gunung, ditemani hanya oleh angin dan suara dedaunan yang bergesekan. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan menuju Parangtritis, sebuah tempat sakral yang konon dijaga oleh penguasa Laut Selatan, Nyai Roro Kidul. Panglima Burung tidak berniat mengusik siapapun. Namun pada malam ketiga, ketika rembulan menggantung seperti pusaka langit, laut bergemuruh dengan cara yang tak biasa. Ombak yang biasanya bergulung tenang, kini menghantam keras bibir pantai, seolah ada sesuatu yang marah atau menantang. Tiba-tiba, udara berubah lembab, dan harum melati memenuhi ruang sekitarnya. Dari kejauhan, suara gamelan halus terdengar, meskipun tak ada seorang pun di sekitar. Kemudian, muncullah sosoknya. Seorang perempuan dengan mahkota giok, berselendang hijau yang berkilau, dengan mata tajam nan dalam. Nyai Roro Kidul berdiri di permukaan laut, seolah air tak dapat menenggelamkannya. Orang asing yang membungkam lidah dan melepaskan dunia. Ujar Nyai Roro Kidul dengan suara yang pelan, namun menggema. Kau mencari kesaktian, tapi sanggupkah kau menerima ujian dari laut? Panglima Burung hanya menatapnya tanpa kata, terikat oleh sumpah tapa bisunya. Namun dari sorot matanya, tampak bahwa ia tidak gentar. Nyai Roro Kidul tersenyum tipis. Kalau begitu, biarlah malam ini menjadi penentunya. Malam itu, angin berubah menjadi dingin, menusuk tulang. Ombak yang sebelumnya hanya suara alam, kini terdengar seperti ratapan, bisikan, dan gelegar kemarahan dari dunia lain. Nyai Roro Kidul melayang perlahan ke daratan, jejak kakinya tak meninggalkan bekas. Namun pasir di sekelilingnya menghitam, seolah tak sanggup menahan kekuatan Sang Ratu Laut Selatan. Karena kau tak bisa berbicara, maka dengarkan baik-baik, katanya dengan suara lembut yang menggetarkan dada. Perjalananmu bukan hanya sekedar tentang berjalan tanpa kata, tetapi tentang menaklukkan bisikan yang muncul dari dalam diri. Jika kau sanggup melewati ujian ini, maka kau akan melihat siapa dirimu sebenarnya. Dengan gerakan halus, Nyai Roro Kidul mengangkat tangannya, dan ombak di belakangnya terbelah, memperlihatkan jalan air yang turun ke dalam pusaran hitam. Tanpa peringatan, tubuh Panglima Burung terseret masuk. Tak ada jeritan, tak ada perlawanan. Ia hanya memejamkan mata, membiarkan takdir membawanya ke tempat yang ditentukan. Panglima Burung terbangun di sebuah hutan yang asing. Kabut tebal menyelimuti segala arah, dan dari kejauhan terdengar tangisan anak kecil yang tersesat. Langkahnya terasa berat, tanah di bawahnya lunak seperti daging, dan setiap pohon yang ia lewati memiliki mata yang tajam, mengawasi setiap gerakannya. Tiba-tiba, muncul sosok pertama.